Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Kita ada di penghujung minggu ini dan kita bersyukur bahwa Tuhan begitu setia memelihara hidup kita. Mari kata di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih buat setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa.
rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Sembah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini, bahwa setiap anugerah berkat pemeliharaan-Mu yang sangat nyata sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami, kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa terus memelihara kehidupan kami. Engkau setia Bapa terhadap kami Tuhan. Engkau senantiasa setia bagi kami. Dan Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami bersyukur dan kami sungguh berterima kasih Bapa. Kami menyadari Tuhan betapa Tuhan Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Siapakah kami sehingga Engkau memperhatikan kami sedemikian rupa? Siapakah kami sehingga Engkau Tuhan memelihara kami sebagai biji mata-Mu yang senantiasa Engkau jaga, yang senantiasa Engkau pelihara. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami menyadari kami tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu Bapa. Kami bisa menembah, kami bisa meninggikan nama Tuhan, kami bisa mengagungkan Engkau. Kiranya Tuhan berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sangat sederhana ini Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam masa-masa Advent ini kami terus Tuhan belajar kebenaran firman. Dan kami mengerti dan memaknai apa sesungguhnya Advent dan Natal itu bagi kami. Tuhan terima kasih Bapa.
terpuji namamu. Kami akan membaca firman, Tuhan berfirmanlah kepada kami. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membaca yang ke-14. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara, ketika kita berbicara tentang masa Natal, saudara, ada sesuatu yang bisa kita lihat bagaimana orang begitu serius, begitu serius ya, begitu melakukan banyak hal untuk melakukan persiapan-persiapan, mengadakan acara-acara di Natal itu. Ada orang begitu memikirkannya, bahkan mungkin 1 tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya begitu memikirkan bagaimana apa yang dia akan buat di Natal itu. Tapi sebaliknya ada orang yang begitu cuek, ya Natal biasa saja begitu, biasa saja. Nah, saudara, ketika kita melihat sesuatu yang begitu serius, begitu dipersiapkan dengan baik, begitu dipikirkan, terlepas apakah konsepnya salah atau tidak. Dalam pengertian seperti beberapa hari ini saya sudah sampaikan, apakah mereka fokusnya kepada perayaan, fokusnya pada peristiwa. Tetapi segala sesuatu yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh berarti memperlihatkan ada sesuatu. Ada sesuatu. Sudah, maka ketika kita berbicara tentang hadir dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mempersiapkan, yang sungguh-sungguh memberikan perhatiannya, yang sungguh-sungguh membuat sesuatu ya dalam masa Natal itu, kita bisa katakan ada sesuatu di sini, ada sesuatu yang terjadi, berbeda, segala sesuatu yang berbeda. Sudah, sekali lagi, terlepas dari pemahaman yang mungkin kurang tepat, tetapi banyak orang Kristen menyadari bahwa ada sesuatu. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak menyadari itu, atau bagi orang yang begitu santai, karena mereka tidak menyadari ada sesuatu yang besar terjadi. Saudara, inilah peristiwa Natal. Ada sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang berbeda. Kemarin kita merenungkan bersama dari Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-11. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada sesuatu yang berbeda. Ada banyak orang lahir, ada banyak bayi yang lahir, tapi bayi ini berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Sudah, itulah peristiwa Natal. Apa yang membedakan dari semuanya? Apa yang membedakan dari segala sesuatu? Apa yang membedakan dari semua kelahiran? Apa yang membedakan dari semua peristiwa? Saudara, Natal adalah peristiwa besar. Karena apa? Seperti firman yang kita baca tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara, firman itu firman mana? Saudara, kalau kita membicarakan Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 mengawali firman itu, pada mulanya ialah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sudah, berarti ketika kita berbicara firman Tuhan itu ialah Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan dan Tuhan tentu gak bisa dipisahkan.
Sama dengan saya dan kata-kata saya. Nggak mungkin bisa dipisahkan. Mana duluan? Kata-kata atau saya? Nggak bisa dipisahkan. Maka ketika kita berbicara firman telah menjadi manusia, berarti berbicara tentang Allah telah menjadi manusia. Allah yang menciptakan alam semesta itu, Allah yang membuat, menjadikan alam semesta itu, sekarang menjadi sama dengan manusia. Ini yang disebut inkarnasi. Saudara, peristiwa Natal itu peristiwa yang sedemikian luar biasa. Inkarnasi itu bukan inkarnasi. Inkarnasi bukan inkarnasi. Saudara, inkarnasi itu berarti apa? Tuhan Allah itu menjadi sama seperti kita. Menjadi sama seperti kita. Bahkan dalam bagian yang lain dikatakan apa? Mengambil bagian yang paling rendah. Menjadi seorang hamba dalam Filipi 2 itu. Saudara, siapa yang mau dari yang empunya segalanya menjadi seorang hamba? Sama seperti manusia, bahkan lebih rendah kasarnya derajatnya. Siapa yang mau? Ya mungkin kita belum lama melalui pesta demokrasi ya. Apakah pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Nah, orang yang mau dipilih biasanya berlomba-lomba, sok merakyat. Saya pakai istilah sok merakyat. Karena apa? Nggak merakyat betulan. Cuman mencari apa? Simpati. Turun ke bawah, istilahnya turun ke bawah. Tapi turun ke bawahnya pejabat, apakah sama? Tidak kan? Masih tetap dikawal. Masih tetap hanya sesekali. Nggak diam bersama-sama kita kan? Nggak makan bersama-sama kita kan? Nggak makan seperti makanan kita kan? Ya ada pejabat yang makan sesekali di warteg, tapi diberitakan. Ya cuma sekalinya. Ya, nggak setiap hari kan? Setiap makan warteg sekali, wah semedia begitu ngupload, wah ini rendah hati. Itu rendah hati yang pura-pura. Ya. Karena mencari apa? Simpatis. Mencari simpatik. Simpatisan masyarakat mencari simpatik lah ya. Saudara, Allah bukan seperti itu. Allah menjadi sama seperti manusia. Makanya Allah yang mempunyai segalanya itu menjadi orang yang inkarnasi. Menjadi sama. Makan nasi, iya kan? Menjadi sama seperti kita. Mengalami penderitaan hidup. Menjadi sama seperti kita. Menghadapi berbagai tantangan. Tidak dikawal. Tidak pura-pura. Saudara, ini memang yang susah dimengerti orang. Sampai hari ini. Ya, saya beberapa kali katakan karena saking tidak mengertinya, enggak percaya dia. Masa? Mana bisa? Saudara, maka perbuatan Allah itu melampaui pikiranmu dan pikiranku. Itulah hebatnya Allah. Allah mau menjadi seperti kita. Diam di antara kita. Dan sudah perhatikan. Ada sesuatu di sini. Karena bayi yang lahir itu adalah Allah. Dan dikatakan di situ apa? Kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Menjadi sama seperti kita. Yang membedakan cuma satu. Allah tidak berbuat dosa. Menghadapi masalah, iya. Tapi justru dia menjadi contoh. Bagaimana dia menghadapi persoalan itu. Menghadapi pencobaan, iya. Justru dia menjadi contoh. Bagaimana dia sanggup menghadapi pencobaan itu. Saudara, dia belajar hidup benar. Dia melakukan kehidupan yang benar. Menjadi contoh bagi saya dan saudara. Sudah banyak orang mendiskusikan, loh,
Kalau dia Allah kok dia berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Ya sudah, gak usah dibahas yang seperti itu. Tuhan Allah menjadi sama seperti kita karena dia ingin menebus saya dan saudara, mengajak saya dan saudara. Allah yang tidak terbatas ruang waktu itu mau menjadi seperti kita yang dibatasi ruang dan waktu. Saudara, ada sesuatu di sini. Dan pertanyaan saya, adakah sesuatu dalam kehidupan saudara dalam masa Natal ini yang membedakan dari kehidupan orang lain? Engkau mengenal Kristus yang adalah Allah menjadi manusia itu. Engkau mengenal Kristus, engkau hidup di dalam Dia yang telah menyatakan diri kepadamu dan memampukanmu untuk hidup benar di hadapannya. Kalau Tuhan Allah menjadi sama dengan kita di dalam diri Tuhan Yesus, memberikan kepada kita teladan bagaimana kita hidup benar di hadapannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Allah datang untuk hidup bersama kita agar kita dapat hidup bersamanya. Saudara, tanpa Allah datang kepada kita gak pernah bisa mengenal Dia. Tanpa Allah yang turun tangan, yang ingin bersama kita, saudara tidak bisa bersama dengan Dia. Kita bersyukur karena Tuhan Allah datang bersama kita supaya kita bisa hidup bersama dengan Dia. Saudara, lagu ini terus kita nyanyikan karena saya rindu kita mengerti dan mengalami bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi saudara. Oh, sembah Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh
Kami sungguh menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang adalah Allah, mau menjadi sama seperti kami. Siapakah kami ya Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kami kagum, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga Engkau mau turun menjadi sama seperti kami. Tuhan ampuni kami. Kalau kami sering kali mempersoalkan, mengapa Tuhan turun? Mengapa ini dan itu? Ampuni kami Tuhan. Karena sungguh perbuatan-Mu melampaui cara pikir kami. Perbuatan-Mu melampaui kebiasaan kami. Perbuatan-Mu dan karya-Mu sungguh besar. Engkau menjadi sama dengan kami. Tuhan, kami tahu karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami bangga kalau kami boleh sungguh Tuhan karuniakan iman untuk kami bisa mengerti dan kami bisa percaya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu itulah kami boleh sungguh rayakan setiap hari. Bukan hanya setiap tahun. Tuhan, kami bersyukur. Engkau boleh mengalami. Engkau boleh merasakan. Engkau boleh menjadi sama seperti kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi ini kami sungguh-sungguh Tuhan berdoa kepadamu. Kiranya kami semuanya semakin menghargai, semakin mengagumi apa yang Engkau lakukan bagi kami. Engkau menjadi sama seperti kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya yang besar itu. Sesuatu terjadi di sini, dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam lingkungan kami, keluarga kami, dimanapun kami ada. Kami menyadari itu ketika kami melihat karya agung, karya besar-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini secara khusus kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan juga yang nyata. Dan kami rindu menjadikan hari ini hari di mana kami boleh sungguh-sungguh selalu mengingat akan kasih dan selalu merayakan akan setiap apa yang telah Tuhan buat kami, menyelamatkan kami, menebus kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa juga supaya hari ini menjadi hari di mana kami boleh melakukan persiapan untuk ibadah raya kami. Biarlah kami boleh memasuki minggu Advent kedua dengan sungguh-sungguh semakin mengerti akan karya Tuhan, semakin mengalami dan merasakannya. Dan kami ingin membagikan kepada orang lain. Bapa di surga, kami menyerahkan buat setiap pelayanan kami besok. Kiranya Tuhan Kau juga yang menolong. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk melayani Engkau. Tuhan persiapkan mereka. Tuhan biarlah kami juga mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami belajar untuk memberi yang terbaik kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya Engkau yang menolong kami setiap pribadi Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh juga bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan atau speaker atau siapapun yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau sungguh yang mengurapi setiap pribadi. Supaya kami boleh sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran-Mu saja. Bukan ide gagasan kami semata. Tapi kami boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami sampaikan. Tuhan urapi kami setiap pribadi dalam pemberitaan firman. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, yang memimpin kami, menyertai kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap kami semuanya, supaya kami boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan persiapkan mereka, Tuhan pimpin mereka, dan biarlah Tuhan kami boleh membiasakan diri untuk mengajak keluarga, orang-orang terdekat kami, teman-teman kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami rindukan Tuhan Kau sungguh yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh menghargai karya dan kami mengucap syukur. Biarlah kami menjadikan hari Minggu, hari kemenangan itu sebagai hari di mana kami boleh memuliakan Tuhan, memberikan waktu yang khusus Tuhan, dan itu adalah kebutuhan kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat setiap kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Kami doa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik lansia
Ausinda maupun jemaat-jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang sakit Tuhan, yang karena sakit penyakitnya mereka tidak bisa datang bergereja. Tuhan tetap hiburkan, kuatkan mereka dan teguhkan mereka supaya mereka boleh sungguh-sungguh mendapat pemulihan, kesembuhan daripada Engkau. Tuhan berkati buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, pulihkanlah kesehatan mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berkati Tuhan juga supaya dalam kondisi sakitnya Tuhan, mereka boleh merasakan Tuhan bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan. Engkaulah yang senantiasa memelihara kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan untuk orang sia yang mereka tidak bisa hadir ibadah, biarlah mereka juga boleh tetap bersuka cita. Mereka beribadah di rumah masing-masing dengan menggunakan sarana media yang kami juga boleh siarkan secara live streaming ibadah-ibadah kami Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama-sama untuk setiap anak-anak Tuhan, dimanapun, dalam segala kesibukan apapun, biarkan mereka boleh sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan. Mereka sungguh mencari Tuhan, dan biarlah mereka boleh hadir dalam ibadah-ibadah raya. Tuhan, kami rindu, kami menggunakan waktu yang khusus untuk menyembah meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi ini. Kiranya Tuhan boleh sungguh berkenankan setiap pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan boleh berkenankan setiap doa-doa kami. Tuhan biarlah Tuhan boleh sungguh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Doa-doa kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati akhir pekan ini bersama-sama keluarga. Dan biarlah menjadikan hari ini sebagai persiapan saudara untuk bersama-sama kita besok beribadah. Ingatlah saudara, ada sesuatu hari ini di sini. Bagaimana Tuhan Allah menjadi sama seperti kita. Tuhan Allah bersama, datang untuk bersama dengan kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan Dia. Kita bersyukuri dan kiranya Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kita. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.